masuk waktunya dengan tergelincir matahari. Tergelincir matahari zawal dapat dikenal dengan bertambahnya bayang-bayang sesuatu yang ditegakkan, condong arah ke timur. Karena bayang-bayang sesuatu ketika terbit matahari menuju arah ke barat dengan memanjang. Kian matahari meninggi, kian bayang-bayang itu berkurang panjangnya dan beralih dari pihak barat. Sampai matahari itu meninggi ke puncaknya, yaitu lingkaran setengah hari. Maka yang demikian itu penghabisan kurangnya bayang-bayang. Apabila matahari sudah tergelincir dari penghabisan ketinggiannya, lalu bayang-bayang kian bertambah. Tatkala bertambahnya bayang-bayang tengah hari sudah kelihatan, maka masuklah waktu duhur. Dan diketahui dengan sebenarnya bahwa tergelincir matahari pada ilmu Allah Ta'ala telah terjadi sebelumnya. Tetapi kewajiban hukum tidaklah terikat selain dengan yang tampak pada panca indera. Kadar sisa dari bayang-bayang tengah hari yang akan bertambah itu adalah panjang pada musim dingin dan pendek pada musim panas. Dan sepanjang-panjangnya ialah sampainya matahari pada awal lingkaran bintang Al-Jati anak kambing, dan sependek-pendeknya ialah sampainya matahari pada awal lingkaran bintang Asartan, ketam, kepiting. Dan ini dapat diketahui dengan tapak kaki dan timbangan. Jalan yang dekat untuk membuktikannya bagi orang yang mau menjaganya baik-baik ialah memperhatikan kutub utara di malam hari dan meletakkan papan 4 persegi dengan meratakan di atas tanah, di mana salah satu pinggirnya dari pihak kutub. Sehingga kalau diumpamakan jatuh sebutir batu dari kutub ke bumi, kemudian diumpamakan suatu garis dari tempat jatuh batu itu ke pinggir seterusnya dari papan, niscaya tegaklah suatu garis atas pinggir itu, di atas dua sudut yang lurus. Artinya, garis itu tiada miring ke salah satu dari dua pinggir tadi. Kemudian, ditegakkan suatu tiang ke atas papan dengan lurus pada tempat yang bertanda X, yaitu yang setentang dengan kutub. Maka terjadilah bayang-bayang di atas papan pada awal siang, miring ke arah barat. Jurusan garis A, kemudian bayang-bayang itu terus miring sampai melimpit ke atas garis B, di mana kalau ujung dari tiang itu dipegang, maka sampailah ia lurus ke tempat jatuh batu itu, dan setentang dengan pinggir bahagian timur dan bahagian barat tanpa miring kepada salah satu daripada keduanya. Apabila tiada miring lagi ke pihak barat, maka adalah matahari pada keadaan yang tertinggi sekali. Dan apabila bayang-bayang miring dari garis yang di atas papan itu ke arah timur, maka nyatalah telah gelincir matahari. Dan ini dapat diketahui kebenarannya dengan panca indera pada waktu yang dekat dari permulaan gelincir pada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian diketahui atas ujung bayang-bayang ketika berpalingnya dari tanda. Apabila bayang-bayang dari tanda itu telah menjadi sepanjang tiang, maka masuklah waktu ashar. Sekedar ini, tak mengapalah mengetahuinya mengenai pengetahuan tentang bayang-bayang. Inilah gambarnya. Ketiga, sunat rawatib ashar, yaitu 4 rakaat sebelum ashar. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirahmati Allah akan hamba yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum ashar." Mengerjakan yang demikian dengan mengharap agar termasuk dalam doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah disunatkan sebagai sunat muakkadah, sunat dikuatkan. Dan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak meragukan lagi adalah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerajinan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunat sebelum ashar tidaklah seperti kerajinannya mengerjakan 2 rakaat sebelum duhur. Keempat, sunat rawatib maghrib.
yaitu 2 rakaat sesudah fardu maghrib yang tak ada perselisihan riwayat tentang 2 rakaat itu. Mengenai 2 rakaat sebelum fardu maghrib antara azan dan qomat secara cepat saja, maka telah dinukilkan dari segolongan sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Samit, Abi Dzar, Zaid bin Sabit dan lain-lain. Berkata Ubadah atau orang lain adalah muazin apabila telah mengerjakan azan untuk salat maghrib, lalu bersegeralah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dekat tiang untuk mengerjakan 2 rakaat salat. Berkata setengah mereka adalah kami mengerjakan 2 rakaat salat sebelum maghrib sehingga masuklah orang yang masuk ke dalam masjid lalu menyangka kami telah mengerjakan salat. Lalu orang yang masuk itu bertanya, sudahkah tuan-tuan mengerjakan salat fardu maghrib? Hal itu termasuk dalam umumnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tiap-tiap 2 azan ada salat bagi siapa yang mau mengerjakannya. Imam Ahmad bin Hanbal mengerjakan salat 2 rakaat itu, lalu beliau dilecehkan oleh orang banyak, maka beliau tinggalkan. Beliau ditanyakan tentang itu, lalu menjawab, aku tiada melihat orang banyak mengerjakannya, dari itu aku tinggalkan. Kemudian beliau menyambung, kalau seseorang mengerjakan kedua rakaat itu di rumahnya atau di tempat yang tidak dilihat orang banyak, maka adalah baik. Waktu maghrib itu masuk dengan terbenam matahari dari pandangan mata. Pada daerah yang rata tanahnya, yang tiada dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau dikelilingi oleh bukit-bukit pada arah matahari terbenam, maka terletaklah waktu maghrib itu kepada tampaknya kedatangan hitam di sebelah timur. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datanglah malam dari sini dan pergilah siang dari sini, maka berbuka puasalah orang yang berpuasa. Lebih disunatkan menyegerakan salat maghrib khususnya kalau dilambatkan dan dikerjakan sebelum terbenam syafaq merah, maka maghrib itu jatuh dalam waktunya, akan tetapi mahruh. Pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu terlambat mengerjakan maghrib sampai terbit sebuah bintang, lalu beliau memerdekakan seorang budak. Dan Ibnu Umar terlambat mengerjakan maghrib sampai terbit 2 bintang, lalu ia memerdekakan 2 orang budak. Kelima, sunat rawatib Isya, 4 rakaat sesudah salat fardu Isya. Berkata Aisyah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat 4 rakaat sesudah Isya, kemudian ia tidur. Dipilih oleh setengah ulama dari kumpulan hadits bahwa bilangan salat rawatib ialah 17 rakaat seperti bilangan rakaat salat fardu, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum ashar, 2 rakaat sesudah maghrib dan 3 rakaat sesudah isya, yaitu salat witir. Manakala telah dikenal hadits yang menerangkan apa yang tersebut tadi, maka tak adalah artinya untuk diterkakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salat adalah sebaik-baik tempat. Siapa yang mau, perbanyakkanlah, dan siapa yang mau, sedikitkanlah. Jadi pilihan tiap-tiap murid dari salat-salat ini adalah menurut kegemarannya pada kebajikan. Dan telah terang pada apa yang telah kami sebutkan, bahwa setengahnya adalah lebih kuat sunatnya daripada yang lain. Meninggalkan yang lebih dikuatkan itu adalah lebih jauh daripada kebaikan. Apalagi yang fardu itu disempurnakan dengan yang sunat. Siapa yang tidak memperbanyakkan sunat, mungkin fardunya itu tidak selamat tanpa ada yang menempelkan dari kekurangan. Keenam, sunat witir. Berkata Anas bin Malik, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat witir sesudah Isya 3 rakaat. Beliau baca pada rakaat pertama, Sabihisma Rabbikal A'la.
Pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad. Tersebut pada hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sesudah witir dengan duduk dan pada sebahagiannya dengan duduk tarabuh, duduk dengan melipatkan kedua tapak kaki ke bawah 2 paha. Pada setengah hadits tersebut, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud masuk ke tempat tidur, maka beliau merangkak kepadanya dan mengerjakan salat di atas tempat tidur itu 2 rakaat sebelum tidur, di mana beliau membaca pada kedua rakaat tadi Iza zulzilatil ardu dan surat At-Takatsur. Pada riwayat lain, Qul ya ayyuhal kafirun. Dibolehkan witir itu bercerai dan bersambung dengan sekali salam atau 2 kali salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat witir dengan serakaat dengan 3, 5 dan begitulah seterusnya dengan ganjil sampai kepada 11 rakaat. Riwayat mengenai 13 rakaat diragukan. Dan pada suatu hadits sangat tipis untuk dipercayai, 17 rakaat. Segala rakaat ini, yakni apa yang telah kami sebutkan jumlahnya ganjil, adalah salat malam, yaitu salat tahajud. Salat tahajud di malam hari adalah sunat yang dikuatkan, dan akan datang penjelasan kelebihannya pada kitab wirid. Dan tentang keutamaannya, terdapat khilaf perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa berwirid dengan serakaat saja adalah lebih utama, karena syahlah hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan berwitir dengan serakaat. Ada yang mengatakan disambung adalah lebih utama, untuk menghindarkan dari khilaf yang meragukan. Lebih-lebih bagi imam, karena mungkin ia diikuti orang yang berpendapat serakaat itu bukan salat. Kalau ia mengerjakan salat dengan disambung lebih dari serakaat kepada 3 rakaat umpamanya, maka semuanya itu diniatkan witir. Dan kalau disingkatkan serakaat saja sesudah 2 rakaat sunat isya atau sesudah fardu isya, niscaya diniatkan witir dan syah. Karena syarat witir ialah ganjil pada dirinya sendiri dan mengganjilkan bagi salat lain yang terdahulu sebelumnya. Dan itu telah mengganjilkan salat fardu. Kalau dikerjakan witir sebelum salat isya, maka tidak sah. Artinya, tidak memperoleh kelebihan witir yang lebih baik baginya daripada unta merah, sebagaimana tersebut pada hadits. Kalau tidak demikian, maka serakaat tunggal adalah syah untuk witir pada sembarang waktu. Witir itu tidak syah sebelum isya, karena bertentangan dengan ijma, sepakat semua orang tentang pelaksanaan witir. Dan karena tidak didahului oleh suatu salat yang membuatkan dia menjadi ganjil rakaatnya, witir. Apabila bermaksud mengerjakan salat witir dengan 3 rakaat terpisah, maka mengenai niatnya pada 2 rakaat, ada penilikan. Yaitu kalau diniatkan dengan 2 rakaat itu tahajud atau sunat isya, maka tidaklah itu menjadi witir. Kalau diniatkan witir, maka tidaklah itu sendiri menjadi witir, tetapi yang menjadi witir ialah yang sesudahnya. Tetapi yang lebih kuat, bahwa diniatkan witir, sebagaimana diniatkan witir pada 3 rakaat yang bersambung. Tetapi witir itu mempunyai 2 pengertian. Pertama adalah dia itu witir pada dirinya sendiri, dan kedua, bahwa ia ada untuk menjadikan witir dengan apa yang sesudahnya, sehingga jumlah yang 3 itu adalah witir ganjil, dan 2 rakaat itu adalah dalam jumlah yang 3 tadi. Hanya kewitirannya itu terletak atas rakaat yang 3. Apabila bermaksud membuat yang 2 rakaat itu witir ganjil dengan rakaat yang ketiga, maka hendaklah diniatkan yang 2 rakaat itu witir dan rakaat ketiga adalah witir dengan sendirinya dan witirkan pula lainnya. Sedang yang 2 rakaat
tidaklah mewitirkan yang lain dan tidaklah ia menjadi witir dengan sendirinya. Tetapi kedua rakaat itu menjadi witir disebabkan oleh yang lain. Selayaknya lah witir itu menjadi penghabisan salat malam sehingga dia itu dikerjakan sesudah salat tahajud. Dan akan diterangkan kelebihan witir dan tahajud serta cara tertib di antara keduanya dalam kitab wirid nanti. Ketujuh, salat duha. Membiasakan salat duha adalah termasuk amal perbuatan yang penting dan utama. Bila mana rakaat yang terbanyak menurut riwayat yang dinukilkan adalah 8 rakaat. Diriwayatkan oleh Ummu Hani, saudara perempuan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 8 rakaat. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan berlama-lama dan dengan sebaik-baiknya. Dan tidaklah dinukilkan yang demikian lamanya itu pada salat yang lain. Dan Aisyah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 4 rakaat dan menambahkannya sebanyak-banyaknya sehingga tambahan itu tidak terbatas. Artinya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan 4 rakaat dan tidak kurang daripadanya. Kadang-kadang ditambahkannya dengan beberapa tambahan. Dan diriwayatkan pada hadits yang tunggal perawinya, hadits mufrad bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 6 rakaat. Waktu salat duha, menurut riwayat yang diriwayatkan Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Yaitu apabila telah terbit matahari dan sudah meninggi, lalu beliau bangun dan bersalat 2 rakaat. Yaitu yang pertama bagi wirid kedua dari wirid-wirid siang, sebagaimana akan diterangkan. Dan apabila matahari telah membentang dan berada pada seperempat langit dari sebelah timur, lalu beliau mengerjakan salat 4 rakaat. Yang pertama tadi adalah ketika matahari telah meninggi kira-kira setengah anak panah. Dan yang kedua apabila telah berlalu seperempat siang sebanding dengan salat ashar waktu sorenya. Maka waktunya bahwa masih tinggal dari siang kira-kira seperempatnya. Dan duhur adalah pada pertengahan hari dan duha adalah pada pertengahan di antara terbit matahari sampai kepada gelincirnya. Sebagaimana ashar adalah pada pertengahan di antara gelincir matahari sampai kepada terbenamnya. Inilah waktu-waktu yang paling utama, dan dari waktu meninggi matahari sampai kepada sebelum gelincirnya adalah waktu bagi salat duha umumnya. Kedelapan, menghidupkan salat di antara maghrib dan isya, yaitu sunat yang dikuatkan. Di antara yang dinukilkan bilangan rakaatnya daripada perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara maghrib dan isya itu ialah 6 rakaat. Salat ini mempunyai kelebihan besar, dan ada yang mengatakan bahwa salat itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, mereka meninggalkan tempat tidurnya, menyeru Tuhannya. Surat 32 As-Sajdah ayat 16. Diriwayatkan daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang bersalat di antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya salat itu sebahagian dari salat orang-orang yang bertobat. Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriktikaf antara maghrib dan isya dalam masjid tempat berjamaah, di mana ia tidak berkata-kata selain daripada bersalat atau membaca Al-Quran, niscaya ia berhak pada Allah Ta'ala untuk dibangun baginya 2 istana di dalam sorga. Masing-masing istana itu sejauh perjalanan 100 tahun dan ditanamkan baginya di antara kedua istana tadi tanam-tanaman. Kalau dikelilingi oleh penduduk bumi, maka termuatlah mereka semuanya.
dan akan datang penjelasan segala kelebihannya yang lain dalam kitab wirid nanti, insya Allah Ta'ala. Bahagian kedua, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu, yaitu salat dalam segala siang dan malamnya dari seminggu, bagi tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Maka kami mulai dari segala hari itu, dengan hari Ahad. Hari Ahad diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada hari Ahad 4 rakaat di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaatnya Al-Fatihah dan amanah Rasul 1 kali, surat Al-Baqarah 284-286. Niscaya dituliskan oleh Allah untuknya sebanyak bilangan orang Nasrani, prianya dan wanitanya akan kebajikan. Dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya pahala Nabi dan dituliskan baginya haji dan umrah. Dituliskan baginya tiap-tiap rakaat 1000 salat. Dan diberikan Allah kepadanya di dalam sorga tiap-tiap huruf satu kata dari kasturi yang harum semerbak baunya. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkeesaanlah pada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan salat pada hari Ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tiada sekutu bagi Allah. Siapa yang mengerjakan salat pada hari Ahad, sesudah salat duhur 4 rakaat setelah fardu dan sunat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat As-Sajadah, dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Mulk. Kemudian ia bertasyahud dan memberi salam. Kemudian ia bangun, lalu bersalat 2 rakaat lagi, di mana ia membaca pada keduanya surat Al-Fatihah dan surat Al-Jumu'ah serta bermohon pada Allah Ta'ala akan hajatnya. Niscaya ia berhak atas Allah untuk disampaikan hajatnya. Hari Senin, diriwayatkan oleh Jabir daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada hari Senin ketika meninggi hari 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, ayat Al-Kursi sekali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. Apabila ia sudah memberi salam lalu beristighfar meminta ampunan dosa pada Allah Ta'ala 10 kali dan berselawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam 10 kali, niscaya diampunkan Allah Ta'ala dosanya semuanya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada hari Senin 12 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi sekali, setelah siap daripada salat itu, lalu membaca Qul huwallahu ahad 12 kali dan beristighfar 12 kali, maka ia akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Manakah si anu anak si anu? Hendaklah bangun untuk mengambil pahalanya daripada Allah Ta'ala. Maka yang mula-mula daripada pahala yang diberikan ialah 1000 helai pakaian dan ia memakai mahkota, seraya dikatakan kepadanya, masuklah ke sorga. Maka ia diterima oleh 100.000 malaikat, masing-masing malaikat membawa hadiah yang akan diserahkan kepadanya. Kemudian ia dibawa berkeliling 1000 mahliga daripada nur yang gilang gemilang. Hari Selasa, diriwayatkan oleh Yazid Ar-Rakasi dari Anas bin Malik. Berkata Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada hari Selasa 10 rakaat ketika menengah hari, dan pada hadits lain ketika meninggi hari, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi sekali dan Qul huwallahu ahad 3 kali,
maka tidak dituliskan kesalahannya sampai 70 hari lamanya. Kalau ia meninggal dunia sampai hari ke-70 itu, niscaya ia mati syahid dan diampunkan baginya dosa 70 tahun. Hari Rabu. Diriwayatkan oleh Abu Idris Al-Haulani dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, berkata Mu'az bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada hari Rabu 12 rakaat ketika meninggi hari, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi sekali dan Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, niscaya diserukan oleh penyeru di sisi Ar-Rasy, wahai hamba Allah, kerjakanlah kembali perbuatan itu. Sesungguhnya telah diampunkan bagi engkau yang telah terdahulu daripada dosa engkau. Diangkatkan oleh Allah daripada engkau azab kubur, kesempitan dan kegelapannya. Diangkatkan oleh Allah daripada engkau kesengsaraan hari kiamat, dan diangkatkan oleh Allah untuknya dari harinya itu amal perbuatan Nabi. Hari Kamis. Dari Akramah dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada hari Kamis antara duhur dan ashar 2 rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi 100 kali dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 100 kali dan berselawat kepada Muhammad 100 kali. Niscaya ia diberikan oleh Allah pahala orang yang berpuasa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan haji ke Baitullah dan dituliskan baginya kebaikan sebanyak bilangan semua orang beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Hari Jumat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, hari Jumat adalah salat seluruhnya. Tidaklah seorang hamba yang mukmin yang bangun berdiri ketika matahari telah terbit dan meninggi segala setiang atau lebih, lalu ia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian mengerjakan sunat duha 2 rakaat karena beriman dan karena Allah semata-mata, melainkan dituliskan Allah baginya 200 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Siapa mengerjakan salat 4 rakaat, niscaya diangkatkan Allah baginya di dalam sorga 400 tingkat. Siapa mengerjakan 8 rakaat, niscaya diangkatkan Allah baginya di dalam sorga 800 tingkat dan diampunkan dosanya seluruhnya. Dan siapa mengerjakan salat 12 rakaat, niscaya dituliskan Allah baginya 2200 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 2200 kejahatan dan diangkatkan Allah baginya di dalam sorga 2200 tingkat. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa masuk masjid jami, masjid tempat bersalat Jumat pada hari Jumat, lalu mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat Jumat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 50 kali, niscaya ia tidak mati sehingga ia melihat tempatnya dari sorga atau diperlihatkan kepadanya. Hari Sabtu. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada hari Sabtu 4 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian tatkala telah selesai daripada salat, ia membaca ayat Kursi. Niscaya dituliskan Allah baginya dengan tiap-tiap 1 huruf akan pahala haji dan umrah dan diangkatkan Allah baginya dengan tiap-tiap 1 huruf akan pahala puasa setahun siangnya dan pahala ibadah salat setahun malamnya.
dan diberikan Allah kepadanya dengan tiap-tiap satu huruf akan pahala orang syahid, dan adalah ia di bawah naungan arasy Allah bersama para nabi dan orang-orang syahid. Adapun malam Ahad, diriwayatkan Anas bin Malik mengenai malam Ahad itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Ahad 20 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 50 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. Bermohon ampunan Allah Azza wa Jalla 100 kali, membaca astagfirullah, mengucapkan istighfar untuk dirinya sendiri dan untuk ibu bapaknya 100 kali, berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali, melepaskan diri dari daya dan upayanya dan berpegang kepada Allah dengan membaca tiada daya dan upaya selain dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian membaca, niscaya baginya pahala sebanyak bilangan orang yang mendakwakan Allah mempunyai anak dan orang yang tidak mendakwakan Allah mempunyai anak. Dan ia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat bersama orang-orang yang memperoleh keamanan, serta ia berhak atas Allah Ta'ala masuk ke dalam surga bersama nabi-nabi. Malam Senin, diriwayatkan Al-Amasi dari Anas, berkata Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Senin 4 rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 11 kali, pada rakaat kedua surat Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 20 kali, pada rakaat ketiga surat Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 30 kali, dan pada rakaat keempat surat Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 40 kali. Kemudian ia memberi salam dan membaca Qul huwallahu ahad 75 kali dan mengucapkan istighfar, memohon ampunan Allah untuk dirinya dan kedua ibu bapaknya 75 kali. Kemudian ia meminta pada Allah disampaikan hajat pintanya, niscaya ia berhak atas Allah untuk dikabulkan permintaannya akan apa yang dimintanya. Salat tersebut dinamakan salat hajat. Malam Selasa, siapa mengerjakan salat pada malam Selasa 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat itu surat Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas masing-masing 15 kali. Dan sesudah salam ia membaca 15 kali ayat Al-Kursi dan membaca istighfar 15 kali. Niscaya adalah baginya pahala yang amat besar dan balasan yang amat banyak. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Selasa 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah 1 kali, Inna anzalna dan Qul huwallahu ahad masing-masing daripadanya 7 kali, niscaya ia dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, dan adalah amal perbuatan itu pada hari kiamat menjadi pemimpin dan penunjuk baginya ke surga. Malam Rabu, diriwayatkan Fatimah radhiyallahu anhu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada malam Rabu 2 rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah 1 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq 10 kali, dan pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah Qul a'udzu birabbin nas 10 kali. Kemudian apabila telah memberi salam lalu membaca istighfar 10 kali, kemudian berselawat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 10 kali, niscaya turunlah dari tiap-tiap langit 70.000 malaikat
yang menuliskan pahalanya sampai kepada hari kiamat. Pada hadits lain tersebut 16 rakaat, di mana ia membaca sesudah Al-Fatihah Masya Allahu, dan ia membaca pada akhir dari kedua rakaat itu ayat kursi 30 kali, dan pada yang pertama dari kedua rakaat itu 30 kali Qul huwallahu ahad. Maka adalah ia memberi syafaat kepada 10 orang dari familinya, di mana semuanya harus memperoleh surga. Diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Rabu 6 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaatnya sesudah Al-Fatihah Qulillahumma ma'alikal mulk sampai akhir ayat. Kemudian tatkala telah selesai dari salatnya, lalu ia membaca Jazallahu Muhammadan ana ma'ahu wa ahluh, dibalasi Allah akan Muhammad dari kita apa yang berhak ia mempunyainya, niscaya diampunkan baginya dosa 70 tahun dan dituliskan baginya kelepasan daripada neraka. Malam Kamis, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Kamis antara maghrib dan isya 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah 1 kali, ayat Al-Kursi 5 kali, Qul huwallahu ahad 5 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 5 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 5 kali. Dan tatkala telah selesai dari salatnya, lalu mengucapkan istighfar 15 kali dan diniatkannya pahalanya untuk ibu bapaknya, maka adalah ia telah menunaikan hak kedua ibu bapaknya atasnya, meskipun ia durhaka kepada keduanya. Dan ia dianugerahkan oleh Allah akan apa yang dianugerahkan kepada orang-orang sidik dan syahid. Malam Jumat, berkata Jabir bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Jumat antara maghrib dan isya 12 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaatnya surat Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 11 kali, maka seakan-akan ia telah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 12 tahun dengan puasa siangnya dan bangun mengerjakan salat malamnya. Berkata Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada malam Jumat, salat Isya yang akhir dalam berjamaah dan mengerjakan salat 2 rakaat sunat kemudian daripada fardu Isya, kemudian ia bersalat sesudah 2 rakaat sunat tadi 10 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaatnya surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Kemudian ia bersalat witir 3 rakaat dan ia tidur atas lembungnya yang kanan serta mukanya menghadap kiblat. Maka seolah-olah ia telah berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada malam yang cemerlang dan siang yang gemilang, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Malam Sabtu, berkata Anas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Sabtu antara maghrib dan isya 12 rakaat, niscaya didirikan baginya suatu mahligai dalam surga dan seolah-olah ia telah bersedekah kepada orang mukmin, pria dan wanitanya, dan ia terlepas daripada Yahudi dan adalah hak atas Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Bahagian ketiga tentang salat yang berulang-ulang dengan berulang-ulang tahun. Itu 4. 1. Salat 2 hari raya puasa dan hari raya haji. 2. Salat tarawih. 3. Salat Rajab dan 4. Salat Syaban. 1. Salat 2 hari raya, yaitu sunat muakkadah yang dikuatkan dan salah satu daripada syiar agama.
Seyogyanya diperhatikan pada salat hari raya 7 perkara. Perkara pertama, takbir 3 kali dengan teratur, yaitu membaca Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji-pujian sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah, pagi dan petang tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah, semuanya ikhlas mengerjakan suruhan agama karena Allah walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Dimulai takbir pada malam hari raya puasa Idul Fitri, sampai kepada waktu mengerjakan salat baginya. Dan pada hari raya haji Idul Kurban, dimulai takbir sesudah salat subuh hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, sampai kepada penghabisan siang hari ke-13 Zulhijjah. Inilah yang lebih sempurna segala pembacaan. Dan takbir itu dibacakan di belakang salat fardu dan salat sunat. Dan di belakang salat fardu adalah lebih dikuatkan. Perkara kedua, apabila telah datang pagi hari raya, lalu mandi, menghiasi diri dan memakai bau-bauan, sebagaimana telah kami terangkan dahulu pada Jumat. Rida, selendang, dan serban adalah lebih utama bagi laki-laki. Dan hendaklah disingkirkan dari pakaian sutera untuk anak-anak dan penghiasan diri untuk orang-orang perempuan tua ketika keluar ke tempat salat. Perkara ketiga, hendaklah keluar dari satu jalan dan pulang dari jalan lain. Begitulah yang diperbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya dikeluarkan ke tempat salat hari raya budak-budak wanita dan anak gadis-gadis pingitan. Perkara keempat, disunatkan keluar ke tanah lapang selain di Makkah dan Baitul Muqaddis. Kalau hari hujan, maka tidak mengapa bersalat di masjid, dan boleh pada hari terang tidak ada hujan. Imam menyuruh seorang bersalat sebagai imam dengan orang-orang lemah di masjid dan ia sendiri keluar dengan orang-orang kuat ke tanah lapang dengan bertakbir. Perkara kelima, dijaga waktu. Waktu salat hari raya itu ialah antara terbit matahari sampai kepada gelincir matahari. Dan waktu penyembelihan kurban ialah antara meninggi matahari sekedar 2 khutbah dan 2 rakaat salat. Sampai kepada akhir hari 13, disunatkan menyegerakan salat hari raya kurban untuk penyembelihan yang dilakukan sesudah salat, dan melambatkan hari raya puasa karena pembagian zakat fitrah sebelumnya. Begitulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.